Bayangkan, kamu anak tunggal seorang pejabat terkenal di Jakarta. Dibesarkan di rumah mewah, semua keinginanmu dituruti. Tapi setiap malam, kamu dengar suara tangisan dari kamar ayahmu. Suatu malam, kamu intip diam-diam. Dan kamu lihat, ayahmu memanggil namamu sambil menusukkan jarum ke boneka kain hitam berlumur darah. Tapi yang paling mengerikan, besoknya kamu muntah darah. Dan hidupmu perlahan berubah jadi mimpi buruk. Halo Sobat Horor, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita horor yang seru dan penuh misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih buat kalian. Ingat, kalian jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim, atau menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah sebuah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar itu sama saja, kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain, dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar subscribe. Namanya Raka, 17 tahun. Anak semata wayang dari Pak Mardika, seorang pejabat kementerian yang dikenal luas publik karena kekayaannya yang meroket dalam 5 tahun terakhir. Mereka tinggal di rumah besar daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan. Rumah itu seperti istana, tapi dingin, seperti tidak berjiwa. Setiap malam, Raka sering terbangun karena mendengar suara aneh dari kamar ayahnya. Awalnya ia pikir ayahnya hanya sedang stres karena pekerjaan, tapi suara itu makin sering muncul. Tangisan, bacaan-bacaan dalam bahasa aneh, bau dupa. Dan yang paling mengganggu, seekor burung gagak hitam selalu bertengger di balkon kamarnya setiap pukul 3 pagi. Raka mulai curiga. Hingga pada malam Jumat Kliwon, saat listrik rumah tiba-tiba padam, Raka memutuskan diam-diam mengintip ke kamar ayahnya. Pintu sedikit terbuka, dan saat itulah ia melihat sebuah lingkaran darah di lantai. Di tengahnya, ayahnya duduk bersila, di depannya sebuah boneka kain berbentuk tubuh manusia, dan itu memakai foto wajah Raka. Ayahnya membaca mantra dengan mata terpejam. Tangan kanannya menggenggam jarum panjang, menusukkannya ke dada boneka itu sambil berkata, "Anakku, satu-satunya, maafkan ayah, ini demi kejayaan dan kekuasaan." Raka membeku, tubuhnya menggigil. Namun sebelum ia sempat mundur, ayahnya membuka mata perlahan dan menoleh ke arah pintu. Esok paginya, Raka bangun dengan tubuh demam tinggi. Di kamar mandi, dia memuntahkan darah segar. Dan malamnya, ia mengalami mimpi buruk. Dirinya ditarik oleh tangan-tangan mayat dari dalam sumur penuh darah. Wajah-wajah itu berbisik, "Kamu anak tumbal berikutnya, kamu. Kadang, di balik senyum para orang berkuasa, tersimpan rahasia yang lebih gelap dari kematian itu sendiri. Dan ketika ambisi menelan nurani, darah daging pun bisa dijadikan korban." Sejak malam itu, Raka berubah. Tubuhnya makin kurus, wajahnya pucat, dan setiap pagi ia terbangun dengan luka memar di dada, di tempat yang sama dengan tusukan jarum pada boneka itu. Ibunya sudah lama meninggal, tidak ada yang bisa diajak bicara. Dan ayahnya makin dingin, seperti tak mengenalnya. Makan malam jadi sunyi, yang terdengar hanya denting sendok dan bisikan aneh dari pojok langit-langit rumah. Suatu hari, Raka menemukan kunci kecil di laci lemari tua di ruang kerja ayahnya. Kunci itu tidak biasa, berukir simbol segitiga dengan mata di tengahnya. Setelah mengendap, ia mencoba membuka sebuah pintu kecil tersembunyi di belakang lukisan keluarga yang tergantung di dinding ruang tamu. Ternyata benar, di baliknya ada lorong sempit yang menurun ke bawah tanah. Dengan hanya senter dari ponselnya, Raka turun perlahan. Tangga kayu itu sudah tua, penuh debu dan sarang laba-laba. Hingga akhirnya ia sampai di ruang bawah tanah rahasia, seluas kamar tidur. Di dalamnya ada altar pesugihan. Di dinding terpasang foto-foto anak-anak muda yang sebagian sudah pudar dengan tanda silang merah. Dan di pojok ruangan
ada peti kecil kayu hitam, terkunci rantai, dan bertuliskan, "Jangan dibuka, kecuali dengan darah anak sendiri." Raka mundur, gemetar. Tapi tiba-tiba, pintu lorong tertutup sendiri. Senter ponselnya berkedip, lalu mati. Dalam gelap itu, ia mendengar suara napas berat. Bukan satu, tapi banyak. Dari semua sudut ruangan. Seperti banyak orang yang hidup dalam gelap, menatapnya. "Raka, kami semua pernah di sini. Kami korban ayahmu." Dan satu suara paling dekat, tepat di telinganya. "Sekarang giliranmu." Lorong bawah tanah itu jadi neraka sunyi. Raka terkurung di dalamnya selama hampir 1 jam. Tidak ada sinyal, tidak ada cahaya. Suaranya sendiri terpantul, seperti dikurung dalam perut bumi. Tapi bisikan itu belum berhenti. "Darahmu, darahmu." Dengan tangan gemetar, Raka mencari jalan keluar. Tangannya menyentuh permukaan peti kayu hitam itu. Dingin, lembab, dan berdenyut seperti kulit manusia. Tiba-tiba, rantai di peti itu terlepas sendiri, bergemerincing keras, memekakkan telinga. Peti terbuka perlahan, mengeluarkan asap hitam tebal, dan sebuah tangan putih pucat dengan jari-jari panjang keluar merangkak. Raka menjerit. Namun tubuhnya terasa berat, tidak bisa bergerak, seperti ditarik oleh tanah itu sendiri. Matanya tak bisa lepas dari sosok yang merangkak keluar dari peti. Mayat anak laki-laki, wajahnya rusak, matanya bolong, tapi bibirnya menyebut satu nama. "Raka, kita sama." Seketika itu juga, lampu lorong menyala. Dan suara langkah kaki terdengar dari atas tangga. Ayahnya. Berdiri di puncak tangga, dengan sorot mata datar, ia memandang ke bawah. "Kamu membukanya ya? Sudah takdirnya, Kak. Kamu harus menggantikan mereka." Raka menatap ayahnya dengan ngeri. "Ayah gila? Ini apa semua ini?" Tapi sang ayah hanya tersenyum. "Pesugihan itu bukan tentang tumbal, Kak, tapi tentang keseimbangan. Satu naik, yang lain turun. Aku sudah naik terlalu tinggi, jadi sekarang kamu yang harus turun." Dan dengan gerakan tiba-tiba, ayahnya menutup kembali pintu rahasia dari atas. Raka kembali dalam gelap, terkurung bersama arwah-arwah anak yang belum selesai menyampaikan dendamnya. Gelap itu kini berubah menjadi panas. Raka merasakan dinding lorong bawah tanah mulai bernapas. Udara pengap berganti bau busuk mayat. Arwah anak-anak itu mulai mendekat. Beberapa merangkak, sebagian melayang, dengan mata kosong dan wajah mereka menyisakan bekas luka, bekas ritual yang pernah mereka alami. Salah satu dari mereka memegang tangan Raka dan berbisik, "Kami dulu anak-anak pintar, anak-anak baik, tapi semua dikorbankan untuk jabatan, untuk kekuasaan. Kamu yang terakhir." Raka meronta. Dan saat dia menjerit sekuat tenaga, tiba-tiba lantai lorong retak. Tanah di bawahnya longsor dan Raka terjatuh ke dalam sumur hitam yang tak berdasar. Transisi aneh, mimpi atau nyata. Ia terbangun di kamarnya sendiri. Jam menunjukkan pukul 02.13. Balkon terbuka, Gagak masih bertengger di sana, menatapnya dengan mata merah. Semua seperti mimpi buruk. Tapi saat ia menoleh ke cermin, wajahnya berbeda. Di bawah mata kirinya ada garis merah tipis seperti bekas torehan, dan bajunya penuh lumpur kering. Tangannya memegang benda yang tak seharusnya ada, sepotong rantai peti dari ruang bawah tanah. Itu nyata, ia benar-benar ke sana. Penelusuran Raka, kamar ibu yang disegel. Esok harinya, saat ayahnya pergi kerja, Raka menyusup ke kamar atas yang sudah lama ditutup. Kamar mendiang ibunya. Semua perabot ditutup kain putih, tapi ada satu hal yang aneh. Sebuah lemari pakaian yang terkunci rapat, dengan kertas kuno menempel di pintunya bertuliskan aksara Jawa kuno. "Simbah, jaga anakku, jangan biarkan Raka jadi tumbal." Dengan palu, Raka membuka lemari itu paksa. Di dalamnya bukan pakaian, tapi sebuah altar kecil penuh foto dirinya sejak bayi, dan catatan harian ibunya sebelum meninggal.
Cuplikan catatan ibu, isi mengerikan. Raka mulai sakit-sakitan sejak ulang tahun ke-7. Saat itu, Mardika mulai sering pergi tengah malam. Aku menemukan boneka dengan rambut asli Raka disembunyikan di bawah ranjang. Aku tahu Mardika mengikatkan nasib kekayaan pada jiwa anaknya sendiri. Kalau aku mati, itu karena aku menghalangi ritual terakhir. Raka membeku. Tangannya bergetar hebat. Seketika itu juga, pintu kamar tertutup sendiri dengan bunyi keras. Dari lemari belakang, arwah ibunya muncul. Berwajah pucat, memakai baju putih yang sama seperti saat dimakamkan. Tapi matanya menangis darah. Ia menatap Raka, lalu berbisik, "Lari nak, sebelum ulang tahunmu, sebelum dia sempurnakan ritualnya." Malam makin dekat, dan ulang tahun ke-18 Raka tinggal 3 hari lagi. Tapi bukan pesta yang ia tunggu, melainkan ketakutan bahwa itulah malam terakhir dalam hidupnya. Malam saat tubuh dan jiwanya akan dikorbankan untuk kekayaan ayahnya. Raka memutuskan melawan. Ia kabur dari rumah, tidur di masjid selama 2 malam. Tapi, kemanapun ia pergi, bayangan hitam selalu mengikuti. Tanda-tanda ritual dimulai. Di malam pertama ia mengungsi, seorang kakek tua di mushola mendekatinya. Tanpa ditanya, si kakek berkata lirih, "Kamu anak pesugihan ya? Sudah dicap, nggak bisa sembunyi nak. Setiap generasi ada tumbalnya. Kalau kamu lepas, gantinya harus lebih besar." Raka ketakutan. Si kakek menyerahkan kalung kecil berisi tulisan kuno dan berkata, "Ini buat perlindungan sementara, tapi bukan buat selamanya. Kalau mau bebas, kamu harus potong akar utamanya, tempat pemanggilan." Kembali ke rumah dengan nyali terakhir. Raka kembali ke rumah malam itu juga. Ia tahu semua harus diselesaikan. Ia harus menghancurkan ruang bawah tanah itu sebelum ritual puncaknya dilakukan. Namun sesampainya di rumah, suasana sudah berubah. Pintu gerbang terbuka sendiri, lampu-lampu mati. Dan di teras rumah, ayahnya duduk diam, menatap ke langit malam sambil berbisik sendiri. Bibirnya terus menggumamkan mantra. Tumbal genap, kekayaan tetap. Ulang tahun malam Jumat, darah terakhir menutup ikat. Raka melangkah masuk pelan-pelan ke rumah, tapi tiba-tiba dari belakangnya ayahnya berkata tanpa menoleh, "Kamu pulang tepat waktu, nak. Makhluk-makhluk itu sudah tak sabar menyambutmu." Kejadian mencekam di kamar Raka. Saat masuk ke kamar, Raka mendapati dinding-dinding kamarnya penuh tulisan darah. Satu kalimat diulang-ulang. "Raka untuk kami, Raka untuk kami, Raka untuk kami." Lalu, dari bawah ranjangnya, muncul tangan-tangan putih yang sama, seperti dari lorong bawah tanah. Namun kali ini, mereka mengangkat tubuh Raka ke udara, mencekik lehernya perlahan, seolah menunjukkan mereka sudah memulai ritualnya, bahkan sebelum malam ulang tahun. Dengan napas tersisa, Raka menggenggam kalung pemberian kakek tua itu. Dan saat itu juga, semua tangan terbakar, menghilang, dan tubuh Raka jatuh ke lantai dengan keras. Tapi, suara ayahnya terdengar dari ruang bawah. "Tak masalahkah? Kamu kuat. Biar nanti kukorbankan jiwamu saat kamu sadar. Dan saat itu, kita semua akan abadi." Hari berganti. Tanggal 13. Malam Jumat Kliwon. Dan tepat pukul 23.59, semua jam di rumah berhenti berdetak. Di ruang bawah tanah, Pak Mardika bersiap. Mengenakan jubah merah menggenggam keris warisan pesugihan dan membaca mantra di depan peti tua yang kini telah berubah bentuk. Berdenyut seperti jantung. Raka terperangkap dalam dimensi gaib. Sementara itu, Raka tertidur dalam kondisi tidak sadar sejak insiden malam sebelumnya. Namun jiwanya tidak berada di tubuhnya. Ia kini terjebak dalam dimensi lain, tempat yang dikenal sebagai sumur bayangan, di mana semua anak-anak tumbal dikurung sebelum ritual penyegelan dilakukan. Di sana, Raka melihat pemandangan mengerikan.
Ratusan anak kecil berjalan tanpa arah, wajah kosong, tubuh mereka menghilang satu persatu. Setiap kali nama mereka disebut oleh dukun di dunia nyata, satu nyawa lenyap di sumur bayangan. Dan sekarang, giliran namanya dipanggil. Raka Marjuna, jadilah kunci kekal. Ritual dimulai. Darah pertama. Tubuh Raka yang tak sadarkan diri dibaringkan di atas altar di ruang bawah tanah. Ayahnya membaca mantra. Dengan darah anak, kututup perjanjian lama. Dengan jiwa anak, kubuka gerbang emas kekuasaan. Keris itu perlahan diarahkan ke jari Raka. Setetes darah jatuh ke peti. Peti langsung berguncang hebat, seolah bangkit dari kematian. Kebangkitan makhluk pesugihan. Dari dalam peti, asap hitam membumbung tinggi. Suara-suara gaib tertawa keras, menggema sampai seluruh dinding rumah. Dari asap itu, muncul sosok besar bertanduk dua, mata merah, dan tubuh tertutup kain kafan robek. Makhluk itu berseru, "Janjimu sudah hampir lengkap, Mardika. Tinggal satu hal lagi, potong urat nadi anakmu dan harta yang abadi akan jadi milikmu." Pak Mardika gemetar. Tangannya menggenggam keris erat. Ia menunduk pada makhluk itu dan berkata, "Ambillah apa yang tersisa darinya. Aku sudah korbankan segalanya." Tapi dari tubuh Raka, cahaya muncul. Kalung kecil pemberian kakek tua menyala terang, membakar makhluk itu sebagian. Makhluk itu mengerang. Ada yang mengusik perjanjian, ada yang memutus ritual. Arwah ibu datang kembali. Di detik terakhir sebelum keris menembus kulit Raka, sosok wanita berpakaian putih muncul. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam menembus jiwa. "Kau ayah, tapi bukan manusia lagi. Kau memilih kekuasaan dan membuang anakmu." Ia mengangkat tangan, dan semua api lilin di altar padam dalam satu tiupan. Makhluk pesugihan menguap perlahan, dan ruang bawah tanah mulai runtuh. Pak Mardika berteriak panik, "Tunggu, aku belum kaya abadi." Tapi suara dari dalam tanah menjawab, "Justru sekarang giliranmu yang akan jadi tumbal untuk selamanya." Dan tubuh Pak Mardika tertarik ke dalam peti yang menutup sendiri. Peti itu tertutup dengan bunyi keras, dan darah merembes dari sela-sela kayunya. Tangisan terakhir Pak Mardika terdengar samar. "Raka, ampuni ayahmu." Lalu senyap. Tak ada lagi. Raka terbangun. Tapi dunia sudah berubah. Tubuh Raka terguncang hebat. Ia terbangun di tengah puing-puing ruang bawah tanah yang runtuh. Tapi kini ia sendirian. Peti hilang, altar hangus, dan semua dinding berjamur seakan berusia ratusan tahun. Ia naik ke atas dengan tertatih, dan saat membuka pintu rumah, langit Jakarta tampak gelap. Tapi anehnya, waktu tidak berjalan. Jam di ruang tamu menunjukkan pukul 00 dan tak pernah berubah sejak itu. Dunia tak sama lagi. Saat Raka melangkah keluar rumah, semua jalanan kosong. Mobil-mobil tak bergerak. Daun-daun menggantung di udara, seperti dunia sedang terjeda. Lalu ia melihat sosok seseorang berdiri di ujung jalan. Kakek tua dari mushola, tapi wajahnya kini lebih muda, lebih tegap. "Kamu berhasil, Nak, tapi semua ada bayarnya. Ritual itu memang gagal, tapi kamu kini pemegang segel terakhir. Kamu jadi penjaga gerbang." Raka tertegun, bingung. "Maksudnya, penjaga gerbang apa?" Sang kakek menatap dalam. "Gerbang antara dunia kita dan dunia pesugihan. Selama segel dalam tubuhmu belum rusak, para iblis tidak bisa keluar. Tapi begitu kamu mati, dunia akan jadi altar tumbal terbesar." Tanda di tubuh Raka. Raka membuka bajunya. Di dadanya muncul simbol aneh berbentuk lingkaran dan mata, berdenyut, menyala merah sesekali. Itu adalah segel baru, segel yang sebelumnya tertanam dalam peti tua, yang kini berpindah ke tubuhnya. Arwah ibu muncul terakhir kali. Di balik pintu rumah, arwah ibunya muncul sekali lagi. Kini tampak damai. "Tugasku sudah selesai, Nak. Tugasku menjaga kamu. Sekarang kamu yang jaga dunia."
Ia menatap Raka dengan senyum tipis, lalu perlahan menghilang bersama hembusan angin pagi pertama setelah malam panjang penuh kutukan. Raka kini bukan hanya anak dari pejabat. Ia adalah penjaga gerbang antara keserakahan manusia dan kegelapan abadi. Dan gerbang itu baru saja retak. Raka mencoba menjalani hari-hari setelah kejadian itu. Ia kembali ke sekolah, tapi teman-temannya tak lagi seperti dulu. Mereka menatapnya kosong, atau malah berbisik ngeri. Itu anak pejabat yang hilang seminggu, katanya kerasukan. Setiap malam, mimpi buruk datang lagi. Tapi bukan mimpi biasa. Ia melihat dirinya berjalan di lorong penuh cermin. Di setiap cermin pantulannya tersenyum menyeramkan dan berbisik, "Gerbang sudah retak, Raka. Kau pikir ini selesai? Tidak, ini baru awal." Tanda di dada menyala retakan dimulai. Suatu malam, tanda segel di dada Raka menyala sangat terang. Tubuhnya menggigil hebat. Dari simbol itu muncul suara, "Tuan lamamu belum mati, ia hanya diganti, dan kini dia kembali." Makhluk itu bangkit lagi. Di tempat lain, di bekas kantor Pak Mardika, seorang pegawai cleaning service mendengar suara tangisan dari ruangan bawah. Ia penasaran. Saat membuka pintu lemari arsip, ia menemukan peti tua yang tak seharusnya ada di sana. Dan saat disentuh, peti itu bergetar. Kemudian terbuka dengan sendirinya. Asap hitam keluar, dan dari dalamnya muncul sosok yang mirip Pak Mardika, tapi wajahnya meleleh, matanya 3, dan suaranya berat. "Raka, anakku, belum selesai kita. Tubuhku mungkin tumbal, tapi jiwaku jadi iblis penjaga baru." Gerbang menuju Jakarta. Ritual massal dimulai. Di Jakarta muncul fenomena aneh. Banyak warga mendadak kerasukan. Beberapa berbicara dalam bahasa aneh. Anak-anak kecil mulai menggambar simbol yang sama seperti segel di dada Raka tanpa mereka tahu artinya. Dan dari berbagai tempat mulai muncul orang-orang kaya baru yang semua memiliki satu kesamaan. Mereka pernah berhubungan bisnis dengan Pak Mardika. Raka tahu ia harus hancurkan peti. Itu selamanya. Dengan nekat, Raka kembali ke gedung tua tempat ayahnya dulu bekerja. Ia turun sendiri ke ruang bawah. Dan di sanalah ia melihat peti itu dibuka separuh. Sosok ayahnya berdiri di sana. Tapi kali ini bukan manusia lagi. "Raka, jangan bodoh. Kita bisa kuasai dunia. Kita bisa hidup selamanya. Kau tinggal menyerahkan segel itu padaku. Kau anakku, atau kau mau jadi musuhku?" Raka menatap makhluk itu, lalu menurunkan ransel kecil di punggungnya, mengeluarkan botol bensin dan pemantik. "Kamu bukan ayahku lagi. Dan kalau aku harus ikut terbakar untuk menghancurkan ini semua, aku siap." Raka menyiram peti dan sekitarnya dengan bensin. Makhluk itu berteriak marah, "Kau tidak akan sanggup membunuh darah dagingmu sendiri." Tapi Raka sudah memantapkan hatinya. Pemantik di tangan menyala, lalu dilempar ke bawah. Api menyala. Peti tua itu terbakar, dan suara jeritan dari dalamnya mengguncang seluruh ruangan. Namun yang terbakar bukan hanya kayu. Dinding mulai bergetar, lantai pecah. Dari bawah tanah muncul semburan darah, asap hitam, dan tangan-tangan arwah yang pernah dikorbankan. Semuanya menangis. Bukan karena sakit, tapi karena akhirnya mereka bebas. Tubuh Raka terangkat ke udara. Segel di dada Raka menyala. Terang, menyilaukan, panas. Tubuhnya melayang ke udara, dan suara dari dalam dirinya berkata, "Jika kau bakar ini, segel akan ikut terbakar, dan tubuhmu akan jadi jembatan terakhir." Tapi Raka tidak gentar. Ia menggenggam kalung ibunya, lalu berkata pelan, "Kalau ini harga untuk semua yang dikorbankan, biar aku yang akhiri semuanya." Ayahnya dalam wujud iblis menerkam terakhir kali. Sosok Pak Mardika yang kini berubah sepenuhnya menjadi iblis bersayap, melompat dari peti terakhir, terbang menembus kobaran api. "Kau harus tinggal di sini bersama aku.
Namun tepat sebelum iblis itu menyentuh Raka, peti meledak. Ledakan itu bukan sembarang ledakan. Itu meledakkan seluruh perjanjian, menghapus jejak pesugihan dari dunia manusia. Esok pagi Jakarta penuh kabut. Pagi harinya, seluruh Jakarta seperti lupa bahwa semalam langit berubah merah. Orang-orang bangun seolah tak terjadi apa-apa. Gedung tua tempat ritual kini jadi lapangan kosong. Tak ada jejak. Kecuali satu hal, di tengah lapangan itu, sebuah pohon kecil tumbuh. Dari cabangnya tergantung sebuah kalung. Kalung itu milik Raka. Epilog. Suara dari narasi terakhir. Dalam dunia di mana ambisi bisa membunuh darah daging sendiri, kadang dibutuhkan satu pengorbanan terakhir untuk menghentikan rantai tumbal yang tak berakhir. Namanya Raka, ia bukan pahlawan. Ia hanya anak dari orang yang salah, yang memutus rantai kue dengan api dan keberanian. Pesan moral, jangan pernah iri pada kekayaan yang tak wajar. Di balik rumah mewah, mobil mahal, dan jabatan tinggi, mungkin ada tumbal yang berteriak di balik dinding dan menangis dalam mimpi anaknya sendiri.